Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini tentang bagaimana Injil mengubah ambisi. Nah, saudara, saya akan membacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, sore itu Yohan terlihat sedang suntuk di perpustakaan. Ia tenggelam di balik tumpukan buku-buku dan artikel yang harus ia baca sebelumnya. Ia akan ujian 3 hari lagi. Nah, bagi Yohan tidak mudah mempertahankan nilai IP-nya kumulatif yang tinggi sekali, high distinction. Ini tahun terakhirnya ia kuliah. Ia komitmen sekali untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan di S2. Dan ia mau bekerja di bank investasi di Merrill Lynch atau JP Morgan di Amerika. Wah, sebuah perusahaan yang terkenal dan bergengsi. Nah, itu dia sudah mimpikan sejak SMP bersama-sama dengan orang tuanya. Nah, saudara, dari kecil orang tua Yohan selalu menekankan 2 hal dalam hidupnya. Milikilah ambisi yang besar dan rela untuk kerja keras. Itulah satu-satunya jalan menuju sukses agar kamu dihargai dan dihormati oleh semua orang dimanapun kamu berada. Nah, itulah nasihat orang tuanya yang sering dia ingat-ingat dan simpan dalam hati. Namun saudara, 7 tahun kemudian sebuah perubahan besar terjadi. Yohan menjadi Kristen. Dia sekarang percaya bahwa secara sendirian tidak mungkin ia mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Ia perlu Yesus dan ia sangat hafal Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudara, ia rajin ikut KTB, ia berdoa, baca Alkitab, pelayanan di gereja. Itulah sebabnya dia sangat sibuk. Ia bekerja sebagai junior investment banker, menjadi orang tua bagi kedua anaknya, dan ia adalah majelis gereja. Namun saudara, ia percaya kalau ia sibuk bagi Tuhan, pastilah berkat Tuhan itu tercurah kepadanya semakin hari semakin besar. Impiannya suatu hari ia akan dipromosikan naik pangkat. Nah, saudara, Yohan percaya kalau sibuk bagi Tuhan, segala kesulitan itu akan dijauhkan oleh Tuhan. Karena ia khawatir kalau anaknya sakit, ia pasti akan sangat terganggu. Kerjaannya terganggu, segala jadwalnya terganggu. Makanya ia terus rajin berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Ia pun pilih-pilih kawan-kawan yang benar-benar semangatnya sama seperti dia. Dia tidak mau sama orang-orang yang lemes, tidak punya semangat, dan tidak mau kerja keras. Mau gimana kalau nggak kerja keras, saudara? Semua itu berjalan dengan baik sampai suatu ketika perusahaannya itu diciduk karena melakukan insider trading, di sebuah kejahatan keuangan. Jadi Yohan itu kena imbasnya karena bosnya melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan dia, dan ia diberhentikan. Nah, ia frustasi, ia nyetir mobil keluar kota, ia buka semua kacanya, ia berkata, "Mengapa Tuhan? Mengapa kau biarkan terjadi semuanya ini? Aku menaati semua yang kau minta. Apa yang kau inginkan Tuhan? Apa yang salah dengan diri saya?" Seminggu kemudian, Yohan duduk berhadapan dengan Irwan, kakak rohaninya yang telah belasan tahun ia tidak pernah temui. Dengan tetesan air mata, Yohan bercerita kepada Irwan. Kemudian Irwan berkata kepada Yohan, "Han, sebelum kamu kenal Kristus Yesus Tuhanmu, kamu punya ambisi yang luar biasa. Kamu bisa capai itu dengan usahamu sendiri. Tapi setelah kamu kenal Yesus, kamu sadar itu salah. Kamu tahu kamu punya Yesus.
ambisi itu masih menguasai engkau. Bedanya adalah sekarang engkau menggunakan Yesus untuk ambisimu. Kamu tahu banyak doktrin, kamu percaya dan kamu cinta Yesus. Tetapi semua itu hanya perubahan di kulit luar saja. Tidak mengubah dirimu di dalam, esensi dirimu, keinginan hatimu, ambisimu tetap sama. Mendengar hal itu, pikiran Yohan menerawang ke sebuah kejadian. Beberapa tahun silam ia tahu Irwan, seniornya ini, pembimbing rohaninya ini, berhenti dari sebuah pekerjaannya. Kakak rohaninya ini dulu adalah seorang financial planner, jabatan senior. Ia kehilangan pekerjaannya karena menanggung kesalahan fatal dari seorang stafnya. Nah, stafnya tuh terheran-heran mengapa Irwan mau melakukan hal itu. Dan Yohan pun heran, kenapa kakak rohaninya ini mau melakukan hal itu. Dan ia tanya di momen itu. Dan Irwan menjawab, Han, saya juga bingung dan khawatir saat itu. Tapi saat itu saya ingat Yesus. Yesus yang telah melakukan hal yang sama kepada saya. Saya orang bersalah, tapi Dia yang menanggung. Saya orang yang berdosa, tapi Dia yang tersalib. Ya, pekerjaan hilang, bisa dicari lagi. Tapi Yesus lebih penting daripada kerjaan, daripada karir. Staf saya itu dulunya ateis. Tapi sekarang ia menjadi pemimpin paduan suara di gereja. Saudara, Yohan tertunduk mencoba menahan tetesan air matanya. Ketika itu Irwan melanjutkan, Yesus rela menjadi seorang pecundang demi kita. Ia datang ke dunia untuk mati tersalib bagi dosa kita, agar kita tidak dikuasai oleh ambisi untuk sukses di dunia ini. Ambisi itu terlalu sepele. Ia ingin ambisi kita jauh lebih besar. Ia ingin dirinya menjadi ambisi terbesar kita. Dan Yohan mengangguk-angguk. Ia setuju dan mengaminkan perkataan itu. Sampai ambisimu yang paling utama dan paling mengakar diubahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kamu tidak akan mengalami perubahan yang sejati. Tapi jika Injil menjadi ambisimu, pendekatanmu terhadap pekerjaan, karir akan berubah. Kamu akan bekerja sesantai mungkin. Seakan-akan karir sama sekali tidak penting karena Injil. Dan sekaligus kamu akan bekerja sekeras mungkin. Seakan-akan karir adalah segala-galanya demi Injil. Injil akan mengubah ambisi kita. Saudara, biarlah kita boleh semakin hari semakin mengerti tentang makna terpenting dalam kehidupan kita, ambisi yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu Injilnya yang harus kita beritakan dan saksikan dalam bentuk cara apapun. Ya, Tuhan boleh menolong kita, Tuhan memimpin kita dalam mengerjakan panggilan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau terus memurnikan ambisi kami, memurnikan motivasi kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami. Kami terus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami kerjakan segala sesuatu dalam hidup kami ini demi kerajaan Allah, demi pewartaan Injil Tuhan, dan demi Kristus Yesus yang kami sembah dan kami layani. Tolong kami Tuhan, dan mampukanlah kami mengerjakannya. Tolong kami peka akan pimpinan dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.